Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah cuaca cerah hari ini, langitnya juga biru. Semoga Anda tidak mengharu biru ya, tapi tetap bahagia dan semangat nih untuk jalankan aktivitas di hari ini. Rabu seru 17 Mei 2023. Reni gak sendirian karena pagi hari ini sudah hadir narasumber kami dari Balkesmas wilayah Magelang. Ada Dr. Widi Sulistiawati yang sudah hadir di Fast FM nih. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Widi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar Fast FM setia. Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu ya Bu. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syawalnya masih tinggal menyisakan beberapa hari nih. Iya. Aktivitas jalan terus. Jalan terus. Dan protokol kesehatan jalan terus. Jalan dokter. terus. Covid ternyata masih ada. Nah. Oke deh. Diwaspadai. Ini masih di awal aja kita udah langsung dikasih warning sama Dokter Widi. Karena memang ini masih berjalan tugas kita bersama ya dokter. Iya betul. Nggak boleh lengah ya dokter. Walaupun pagi hari ini kita akan mengangkat tema menjadi lansia yang sehat dan produktif, tetap ya Dokter Widi harus mengingatkan kepada masyarakat dan juga keluarga Fast terkait dengan prokes dari COVID-19. Iya. Oke. Keluarga Fast nanti bisa bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Kita tahu keluarga Fast bahwa lansia ini merupakan sebuah siklus hidup manusia yang hampir pasti dan itu akan dialami setiap orang. Insya Allah ya dokter ya. Insya Allah ya. Iya, tapi setiap kali kalau kita menyebut lansia itu langsung yang ada di kepala kita ini adalah tidak berdaya, terus juga mungkin daya tangkapnya sudah menurun gitu ya, dan memiliki banyak keluhan. Ya. Apa memang seperti itu lansia sesungguhnya Dokter Widi, monggo? Ya, lansia itu ya seperti kita tahu ya, lansia atau lanjut usia sebetulnya itu adalah suatu proses alamiah yang insya Allah akan dialami oleh seseorang jika mencapai usia itu ya, insya Allah ya. Karena itu adalah suatu tahap akhir dari fase kehidupan. Jadi ini prosesnya berkesinambungan dari sejak masa dia pembuahan sampai dia ini udah masuknya fase terakhir ya, fase akhir dari kehidupan. Itu mengalami beberapa perubahan yang itu bisa mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh yang disebut juga sebagai suatu proses penuaan atau aging proses ya. Ya memang itu jadi makin menurun seperti balik lagi ke bayi gitulah. Ya. Jadi harusnya ya tidak semuanya orang tua tuh pasti tidak mampu, sehat, mampu, mandiri. Itu harus sesuai umurnya. Umurnya. Betul. Umurnya, ya. Dan itu sebenarnya bisa kita tanamkan sejak usia produktif ya dokter. Iya betul. Ya kita udah menjaga, udah menyiapkan bagaimana nanti usia kita mencapai ke sana itu supaya menjadi itu lansia yang sehat dan produktif itu. Iya baik. Jadi tetap mandiri bisa, terus betul. Juga tetap bisa berdaya. Karena banyak juga lansia di luar sana yang memang ini adalah hasil kerja keras waktu masa mudanya menjaga semuanya. Dan beliau-beliau ini tetap bisa beraktivitas, bisa tetap berkarya di luar begitu ya dokter. Iya betul. Ya. Dan yang kita tahu karena kita juga sekarang sudah pemahaman kesehatan sudah mulai membaik, makanya ada itu angka harapan hidupnya itu semakin tinggi. Ya, angka harapan hidup meningkat. Harapannya bukan hanya harapan hidupnya saja, tapi juga kemampuan untuk mandiri dan produktivitasnya. Bukan hanya angka harapan hidupnya tinggi meningkat, tapi ketergantungan kepada lingkungannya. Nah, itu malah menjadi beban tambahan kalau seperti itu. Jadi kalau misalnya mandiri itu produktif, itu yang diharapkan. Oke, baik. Dan sebenarnya batasan usia untuk lansia itu sampai di mana dokter? Atau mulai dari usia berapa dok? Ya, lansia itu ada beberapa batasan ya. Cuma nanti kita hanya dari dua saja, dari dua hal, yaitu dari menurut WHO ada yang disebut usia pertengahan. Itu antara usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian ada lansia dini antara 60 sampai 74 tahun, dan lansia tua usia 75 sampai 90 tahun, dengan usia sangat tua itu di atas 90 tahun. Itu yang versi WHO ya. Kemudian menurut Kemenkes
lansia itu hanya dibagi dari hanya 3 kelompok saja, yaitu kelompok masa persiapan usia lanjut, itu yang menunjukkan jiwanya mulai matang ya. Itu pada usia sekitar 55 sampai 59. Kemudian sama ada usia lanjut dini. Ini mulai memasuki usia lanjut dini antara 60 sampai 64 tahun. Kemudian yang terakhir ini yang membedakan lansia dengan beresiko penyakit degeneratif. Jadi usia di atas 65 tahun. Itu yang untuk di Indonesia seperti itu. Iya, ini agak berbeda begitu ya dokter. Lansia resiko tinggi dengan penyakit degeneratif. Karena degeneratif ini penyakit yang jamak di Indonesia dokter. Iya, jamak ya. Kalau di luar negeri kan sampai usia 80 tuh masih produktif ya. Kalau di kita tuh ya jarang-jarang. Jarang ya. Ya karena mungkin dari pola hidupnya dan lain-lainnya berbeda. Oke, baik. Dan ini memang tergantung dari keseharian juga yang dilakukan sebelum menjadi lansia begitu ya dokter. Dan kalau kita berbicara perubahan fisik nih apa saja sih dokter kalau boleh tahu dari lansia tersebut yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya? Ya, pada lansia itu sebetulnya perubahannya banyak ya. Jadi perubahan itu bisa pada perubahan fisik, ada perubahan kognitif, ada perubahan spiritual, perubahan psikososial, dan penurunan dari fungsi dan potensial seksualnya. Sementara kalau dari perubahan fisiknya saja seperti kita tahu ya, fisik orang tua yang berbeda itu mungkin dari indranya, terlihat dari indranya, itu dari penglihatannya, terus dari pendengarannya, kemudian dari kulitnya, itu kulit seperti lebih kelihatan lebih keriput ya, lebih kering. Untuk pendengaran juga berkurang fungsinya karena ada fungsi keseimbangan juga, jadi keseimbangannya juga ikut berkurang. Kemudian untuk mata itu pengaruh juga dengan penglihatannya mulai berkurang atau ada gangguan lain. Kemudian untuk yang perubahan fisik dari lainnya itu muskuloskeletal atau dari ototnya. Dari otot itu menyebabkan biasanya ototnya dulu lentur, sekarang sudah mulai lansia ototnya kan berbeda. Jadi misalnya mau bangun, mau lari itu juga sudah harus pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Nah, prosesnya gitu. Kemudian perubahan fisik yang lain itu terpengaruh dari sistem kardiovaskuler dan respiratologi. Kardiovaskuler itu dari sistem jantungnya ya. Sistem jantungnya itu ada di ventrikel kirinya, dia tuh lebih untuk ototnya dia juga hipertrofi. Terus ada otot lainnya juga sudah tidak elastis lagi. Itu menyebabkan asupan oksigennya juga menjadi kurang. Asupan oksigennya berkurang, itu mempengaruhi juga ke tadi respiratologinya itu. Jadi juga yang oksigen berkurang mempengaruhi juga ke parunya. Kemudian sementara fisik yang lainnya ada di sistem pencernaan atau metabolisme. Sistem pencernaan itu salah satunya terpengaruh dari lansia, kan biasanya juga giginya juga sudah mulai tanggal ya. Kalaupun tidak tanggal juga sudah tidak sekuat dulu. Itu mempengaruhi dia bagaimana untuk makan, terus mengunyahnya. Jadi mungkin sudah tidak semua bisa dimakan. Mempengaruhi juga nanti ke saluran pencernaannya. Kebetulan juga sistem pencernaannya juga ikut berkurang, peristaltiknya. Jadi dia lebih lemah ya. Jadi kalau misalnya apa yang dimakan, yang diserap juga lebih lambat ya. Kemudian berikutnya ada sistem urinaria atau perkemihan, itu juga bisa pengaruh bagaimana nanti fungsi dia untuk buang air kecilnya berpengaruh, atau yang tidak bisa ditahan atau malah kadang sulit untuk keluar. Kemudian yang berikutnya untuk sistem saraf itu mempengaruhi ya mungkin yang untuk berkedip susah atau mungkin ada stroke juga. Nah itu pengaruh ke sana. Kemudian atas sistem reproduksi pada lansia. Reproduksi itu menurun pada perempuan setelah dia menopause. Ya. Sementara untuk laki-laki dia masih bisa sampai usia 70-an. Baik. Itu tadi beberapa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Widi terkait dengan beberapa perubahan
dari lansia yang pada umumnya bisa kita temukan, atau bahkan juga Anda saat ini sudah mulai merasakan ada beberapa perubahan, karena tadi juga menurut WHO dan dari Kementerian Kesehatan juga ada perbedaan terkait dengan kategori atau kriteria dari lansia. Usia 55 tahun sampai dengan 59 tahun sudah dimasukkan ke dalam masa persiapan usia lanjut. Ini sudah wanti-wanti yang sudah mau on the way ke 55 nih. Kita break dulu ya keluarga Fas, kasih informasi yang mau lewat dan Anda tetap bisa bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Untuk Anda keluarga Fas, kami masih bersama dengan Dr. Widi Sulistiawati dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita masih membahas terkait dengan menjadi lansia yang sehat dan produktif. Anda keluarga Fas bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber melalui 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Dr. Widi tadi sudah menjelaskan kriteria dari lansia itu sendiri. WHO dan Kementerian Kesehatan memang ada sedikit perbedaan, karena kita tahu nih seperti yang tadi Dr. Widi bilang, kalau di luar negeri itu masa tuanya itu lebih produktif gitu ya dokter ya. Atau mungkin memang ini mempengaruhi dari apa yang mereka makan dan mereka lakukan sebelumnya, dokter nih kalau boleh tahu sedikit aja. Ya memang berbeda ya, dari pola makan mereka sama pola hidupnya memang berbeda. Mereka tuh sepertinya olahraga dan makanan sehat itu sudah menu wajib ya. Sementara di Indonesia tuh ironis ya, kita tuh produsen untuk sayuran, buah dan ikan-ikan gitu, tapi kita konsumsinya sangat kurang. Nah, berbeda di situ. Itu termasuk untuk pencegahan sebetulnya, pencegahan dan suatu tabungan untuk masa tua. Nah, itu mungkin yang berbeda. Ya, insya Allah nanti kita ke sana. Pelan-pelan ke sana gitu ya. Iya, karena kita kan sudah penghasil gitu, tapi malah kita tidak memanfaatkan untuk diri sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan beberapa perubahan fisik pada lansia. Nah, dokter, sebenarnya apa juga ada permasalahan atau perubahan-perubahan perilaku pada lansia yang perlu kita pahami, dokter? Selain permasalahan kesehatan yang ada. Ya, permasalahan kesehatan itu seperti tadi ada malnutrisi ya, ada kehilangan kemampuan mendengar, masalah kesehatan gigi, salah katarak, kemudian katarak itu munculnya selaput di mata. Sementara kalau degenerasi makula itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi biasanya terus dia akan menjadi buta, walaupun kadang buta itu juga bukan murni dari proses degenerasi makula, tapi bisa juga karena penyakit lain seperti karena diabetes atau yang lain. Kemudian ada masalah artritis, osteoartritis, infeksi saluran kencing dan inkontinensia urin, jadi seperti ngompol, mudah ngompol itu ya. Kemudian penyakit hipertensi, jantung, kolesterol tinggi, stroke, dan PPOK. PPOK itu khusus biasanya pada perokok atau bekerja di yang banyak zat beracun atau asap gitu ya. Kemudian diabetes, ada pneumonia, kanker, depresi, penyakit Alzheimer atau demensia, juga ada penyakit Parkinson. Sementara pada perubahan perilaku lansia yang harus kita pahami ya, perubahan itu sebetulnya kita bisa melihat karena kita tinggal di lingkungan, misalnya di tempat kita itu ada kriteria lansia itu ya. Kita kan bisa melihat kesehariannya dia tuh seperti apa. Yang gampang tuh asal berubah dari kebiasaan dia yang kita lihat itu, yang perlu kita amati itu. Nah, yang umumnya itu lebih terlihat misalnya lebih agresif atau dia menjadi lebih malas, itu saja. Yang awalnya tenang tiba-tiba agresif, yang biasanya aktif kok sekarang jadi pendiam. Nah, itu yang harus diwaspadai, itu seperti itu. Seperti biasanya diajak jalan mau, tiba-tiba sekarang tidak mau ya. Karena ada lansia yang disebut lansia potensial dan tidak potensial. Nah, itu yang kita harapkan ada menjadi lansia potensial. Nah, sementara masalah perubahan atau masalah yang sering muncul ya pada lansia itu tadi fisik yang melemah, tidak berdaya, jadi dia merasa harus tergantung dengan orang lain. Kemudian ada karena status ekonomi, dia dari masalah sudah dulu bekerja sekarang tidak bekerja, dulu ada temannya sekarang tidak ada. Kemudian
menyesuaikan kondisi hidup yang dulu mungkin pola hidup makan di luar, sekarang apa-apa di dalam. Terus dia juga karena ekonominya berkurang, dia keinginannya juga mungkin tidak terpenuhi. Nah, itu mempengaruhi juga, merupakan perubahan-perubahan. Terus mencari teman baru, dia itu juga perubahan. Dulu temannya saya adalah kerja semua, sekarang yang kerja tuh menengok aja tidak, telepon aja tidak. Nah, itu kan perubahan perilakunya dia. Kemudian ada bagaimana mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu luangnya dia. Nah, kemudian belajar memperlakukan lingkungannya. Jadi dia sudah tidak, misalnya dulu saya harus mengatur, sekarang juga harus mengatur, tapi tidak. Jadi bagaimana bisa berdampingan. Nah, mungkin perubahan-perubahan itu saja yang harus kita pahami. Yang kita pahami ya, sebagai anak, sebagai keluarga begitu. Karena kan tadi dokter bilang biasanya beraktivitas di luar, biasanya punya jabatan begitu betul. Dokter. Tiba-tiba pensiun, masuk usia pensiun di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya itu perlu pendampingan itu ya. Karena kadang usia itu yang perubahan itu karena dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Begitu ada orang memperhatikan, padahal belum tentu yang memperhatikan itu bertujuan baik. Makanya biasanya pada lansia itu dia juga sering menjadi korban, ya, entah korban penipuan atau dimanfaatkan. Baik. Jadi ini kurang lebih terkait dengan penyakit degeneratif yang mengikuti lansia begitu ya, dengan pola hidup yang mungkin kemarin kurang sehat begitu ya dokter. Lebih banyak juga berarti permasalahan terkaitan dengan kesehatan psikologi nih dokter, bagi para lansia yang harus kita pahami, bagi kita para pendamping, anak, keluarga gitu yang akan nantinya mendampingi masa tua. Atau malah sebagian keluarga ini khawatir nih dok, kalau nanti dikasih aktivitas seperti biasa nanti takutnya jatuh. Kan tadi dokter bilang ada beberapa perubahan atau penurunan dari kemampuan dari para lansia ini dokter. Iya betul. Tapi pembatasan yang berlebih berarti memang tidak baik juga untuk kesehatan para lansia. Iya, sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan dari lansia tersebut, kan memang sendiri-sendiri. Jadi mandiri itu ya, dia paham posisi saya kuatnya seberapa. Nah, itu yang diharapkan untuk lansia seperti itu. Saya tidak bisa lari, saya tidak bisa mengerjakan ini dengan cepat, saya tidak bisa beban mengangkat atau yang seperti apa berat. Nah, dia yang tahu sendiri. Berarti tetap boleh untuk beraktivitas fisik, tetap boleh berolahraga dokter? Harus harus aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan umurnya, sesuai kemampuannya. Tidak boleh dipaksakan. Boleh dipaksakan. Berarti memang boleh dilakukan. Ini hanya sesuai dengan kemampuan. Iya, betul. Nanti takutnya malah jadi stres ya dokter. Iya betul. Oke deh dokter, memang kalau untuk lansia ini banyak penyakit yang berkaitan dengan syaraf ya, seperti tremor ini juga merupakan penyakit yang ada di lansia kah? Terima kasih. Ada pertanyaan juga. Tremor itu tidak harus pada lansia, cuma memang ada penyakit tremor itu terutama untuk yang Parkinson itu ya. Itu karena memang gangguan saraf itu memang menyebabkan tremor. Tapi tidak semua orang tua itu tremor. Kalau misalnya dia tremor karena faktor alamiah dari umur, dia memang memegang tidak bisa sekuat dulu, tidak bisa seerat dulu, terus mengangkat tidak bisa seberat dulu. Kalau posisi misalnya diam ya, dia bisa diam tapi tidak bisa terlalu lama. Tapi kalau yang misalnya benar-benar tremor sampai lama itu karena pasti ada hal yang lain ya, seperti tadi gangguan Parkinson atau yang lain. Tapi tetap menurun, tapi bukan berarti semua orang tua tuh pasti tremor itu enggak semuanya gitu ya dokter ya. Karena ada beberapa juga orang tua yang masih tetap sehat di usia 90 tahun. Kalau di Indonesia apalagi di Jawa ini banyak loh yang masih ke sawah dokter. Iya betul ya, itu justru malah yang benar-benar di desa-desa yang pola makannya memang dia hanya makan yang sehat saja kan, tidak mengenal yang junk food itu ya. Makanya ketika usia masuk di lansia itu tetap bisa produktif ya dokter ya. Betul ya, masih produktif. Tapi sebagai keluarga pendamping itu bolehkah dokter kita mengingatkan para lansia ini untuk membatasi aktivitasnya tidak seperti biasanya dokter? Atau cara yang paling ampuh seperti apa nih? Boleh, kita akan mendampingi. Kita malah harus mendampingi, sama seperti saat kita olahraga. Tidak boleh lansia itu sendirian. Jadi harus ada pendamping, karena pendamping minimal yang tiap hari ketemu. Jadi dia akan tahu
oh ini kemampuannya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya di tengah jalan saat dia berolahraga ada hal-hal tertentu, keluarga itu akan tahu pendampingnya. Dia situasinya seperti ini dan dia bisa membatasi. Misalnya tidak boleh, misalnya lari, ya jangan lari, udah jalan aja. Kalau misalnya tidak kan merasa masih kuat, ada temennya, nah tetap harus didampingi ya. Mengingatkan boleh dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik. Tadi kan dokter bilang agak ada perubahan seperti agresif atau jadi malas, gampang terpengaruh emosional gitu betul, ya. emosi. Lansia lebih cenderung ke sana. Takutnya salah negur nih dok. Iya, ada itu. Biasa itu. Sensi ya nih ya. Ya yang mendampingi yang lebih muda biasanya harus lebih sabar. Gitu lebih ngertiin gitu lebih ya. ngerti ya, lebih maklum lah. Ya. Oke, baik. Ya, keluarga Fas, Anda bisa langsung bergabung bertanya dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640 untuk dialog kita hari ini menjadi lansia yang sehat dan produktif. Dokter, bagaimana untuk lansia yang geriatri nih, dokter? Terutama untuk penyakit diabetes. Ya, kegiatannya seperti apa dan juga pola makan dan jam tidur. Ini yang jadi permasalahan. Kadang orang tua itu sulit untuk tidur atau bahkan ya ada yang ngantukan gitu dokter. Tidur terus, itu bagaimana dokter? Ya, geriatri itu sama seperti lansia sebetulnya ya. Geriatri adalah yang lansia, bagaimana kita menanganinya, terutama yang untuk DM ya, yang punya gejala sakit DM itu rutin untuk dikontrol untuk kadar gulanya. Terus pola makannya juga diatur, juga faktor lingkungan atau stresornya, karena itu yang mempengaruhi banyak. Bukan hanya dari faktor makanan, tapi dari pikiran juga bisa, psikisnya mempengaruhi itu juga. Kemudian dari aktivitas juga, aktivitasnya tuh tidak semua DM tuh tidak boleh bekerja. Dia bekerja tapi ada batasnya. Kan juga DM-nya itu sejak kapan? Apakah itu DM yang memang sudah ada sejak dulu atau setelah dia lansia ya, atau dia memang ada turunan juga. Nah, itu juga berbeda penanganannya. Jadi yang paling bagus ya itu tetap kontrol, saatnya kontrol walaupun mungkin stabil ya, tapi tetap yang namanya DM itu sama seperti juga penyakit hipertensi dan yang lain itu selamanya dia akan melekat. Melekat, tapi bukan berarti saya sudah normal berarti sehat, enggak. Dia akan selamanya nama itu muncul ya. Mungkin itu tip aman juga untuk keluarga yang lansianya di lingkungannya tuh ada yang punya sakit DM atau hipertensi atau hal yang lain, itu tiap keluar itu didampingi. Kalau misalnya tidak bisa didampingi ya entah di bajunya atau di dompetnya itu ada identitas. Identitas bukan hanya KTP ya, tapi itu bisa mungkin di baju ada namanya. Ada namanya, kadang dompetnya kan bisa diambil orang ya. Dompet di bajunya itu ada namanya, ada alamat atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu sudah berlaku untuk di negara sana. Nah, di negara sini juga mungkin yang sudah melakukan pola itu ada beberapa. Tapi itu sangat penting karena kita tidak tahu juga orang tua kebetulan kok pas dia pikunnya muncul itu saat di jalan, kan kita tidak tahu. Itu beberapa kasus sempat seperti itu. Jadi udah sampai rumah sakit, dia kondisinya mungkin pingsan tapi tidak ada keterangan apapun. Kalau dibilang gelandangan, lihat fisiknya, lihat penampilannya bersih. Nah, itu kan bagaimana cara menolongnya itu. Nah, jadi salah satu bantuan yang bisa diberikan keluarga adalah itu. Oke, baik. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi beberapa kasus lansia yang hilang dari rumah, mungkin seperti itu ya. Awalnya dari rumah mungkin tetap ingat ya dokter. Tetap ingat ya. Tiba-tiba pikunnya bisa muncul di tengah perjalanan. Apakah memang ini demensia atau pikun ini yang sering juga dialami oleh lansia kebanyakan dokter? Ya, karena tadi ada proses pengurangan atau menurunnya fungsi jaringan kan Mbak, itu karena proses yang alami ya. Jadi jaringan itu kan banyak, termasuk otak itu kan jaringan juga, dan itu akan kerjanya dipengaruhi bukan hanya dari umur saja. Kebetulan dia jalan kepanasan, kurang minum juga akan mempengaruhi, itu makin turun juga. Kebetulan dia tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba saya kok haus banget, lapar banget. Kita aja kalau lapar mikir nggak bisa kan Mbak. Fokusnya jadi buyar gitu ya dokter. Itu sama, lansia juga begitu. Cuma lebih parah gitu. Jadi itu lebih
kadang muncul di situ. Makanya perlu tetap ada pendampingan, ada yang lainnya itu. Oke, baik, tidak dilepas begitu aja gitu ya, karena betul. memang pendampingan bagi lansia ini sangat penting sekali untuk angka keselamatan di jalan juga ya dokter ya, Betul. ketika lagi mungkin mau olahraga atau sekedar jalan-jalan atau cek kontrol ke rumah sakit nih. Betul. Jangan biarkan sendiri ya dokter. Walaupun ngerasa mungkin ini Akung sama Utinya ngerasa kuat gitu, saya bisa lah ini ke dokter untuk kontrol seperti biasa, tapi memang lebih baik ada pendampingan dokter. Iya, betul. Dan misalnya kontrol ke rumah sakit pun itu adalah suatu proses interaksi dari lansia itu. Iya. Bagaimana yang lansia itu lebih senang untuk kontrol ke rumah sakit? Karena ketemu dengan betul. Dia ketemu dengan komunitasnya. Dia bisa berbagi, dia bisa merasakan senasib. Nah, merasakan temannya sama gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Kita akan tanya lagi sama Dr. Widi apakah di Balkesmas sudah ada layanan khusus untuk lansia. Nanti akan dijawab sama Dr. Widi setelah informasi berikut ya dokter. Iya, siap. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, masih ditunggu kebersamaannya lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. Kembali lagi keluarga FAS 90.1 FAS FM. Reni setia masih untuk Anda dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang. Kita masih bersama dengan Dr. Widi Sulistiawati, masih membahas terkait dengan menjadi lansia yang sehat dan produktif. Anda saat ini yang sedang mendengarkan mungkin di rumah sedang mendampingi orang tua yang saat ini menuju perubahan-perubahan yang memang harus kita pahami nih keluarga FAS. Atau bahkan Anda sendiri adalah seorang lansia yang produktif, luar biasa. Ini kita harus kasih jempol juga nih buat para lansia yang masih tetap produktif ya. Dokter masih juga mau main sama cucu. Karena kan bukan hanya sekedar cinta aja modalnya untuk bisa main-main sama cucu nih dokter. Kesehatan juga jadi modal ya dok? Ya, kesehatan jadi modal. Dan itu menyebabkan kita berpikir dan mencegah kita pikunnya juga. Karena kita selalu berpikir ya. Iya. Jadi ini untuk Anda keluarga FAS yang sudah menuju ke usia lansia, ingin menikmati masa tua Anda dengan bahagia, bisa main dengan cucu, ya harus lebih sehat lagi dong. Gitu ya. Oke. Dan di Balkesmas sendiri apakah memang sudah memiliki layanan khusus bagi lansia nih Dokter Widi? Kalau untuk layanan khusus untuk lansia memang kita tidak ada. Tapi kita mulai tahun 2023 ini kita sudah ada dokter spesialis dalam. Ya, monggo untuk yang ada keluhan, biasanya lebih banyak keluhan dari penyakit dalam ya. Kita sudah ada. Silahkan hadir di kita bisa melayaninya. Kemudian untuk kedepannya kalau memang kita diperlukan, insya Allah kita akan menyediakan. Sementara ini kan kasus untuk lansia lebih banyak dari kasus-kasus yang penyakit masih ke paru ya, seperti PPOK, kemudian penyakit sesek karena yang lain juga, atau asma gitu. Yang usianya tua juga banyak ya, tapi kita memang belum ada layanan khusus. Kedepannya akan kita usahakan ke sana. Baik, tetap difasilitasi ya dokter ya, apalagi sudah ada dokter spesialis penyakit dalam. Ini akan bisa menambah referensi juga ketika ada lansia yang ingin kontrol ke Balkesmas gitu ya dokter ya. Oke, baik. Dan sebenarnya upaya apa saja nih dokter yang bisa dilakukan untuk menjadi lansia yang sehat dan produktif? Ini bagi para lansia yang lagi nyimak dialog kita nih dokter. Yang penting kita semangat. Semua orang itu akan menjadi tua. Semua orang akan menjadi tua. Itu sudah proses, kita terima dengan ikhlas. Yang penting kita bahagia, kita menjalani, kita saling mencintai dengan keluarga, saling menjaga. Itu. Jadi kita saling mengingatkan, saling kita bersama, dan kita mandiri, jadi sehat, mandiri, dan produktif. Sehat, mandiri, produktif, bahagia. Bersyukur ya dokter. Karena nggak semuanya bisa mendapatkan lansia, menjadi lansia. Oke, baik, kita boleh terima telepon dokter yang ingin bergabung. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum FAS FM. Waalaikumsalam. Iya. Ini Magelang ya. Halo FAS FM Magelang. Dari Bu Umi Magelang. Oh iya Bu Umi, monggo. Ini saya nyimak terus loh Bu. Alhamdulillah. Puji Tuhan bisa mendengarkan dengan lansia yang 82 tahun ini. 82 tahun. Akhir-akhir ini tuh banyak lesu, makan kurang nafsu. Tapi ya didampingi anak, jadinya anak menunjang lah gitu. Tapi akhir-akhir ini ya sudah
lesu, nggak mau makan total. Kepinginnya apa gitu, anak-anak tuh bilang gitu. Ya, terima kasih. Oh gitu, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya ya ini tadi. Gimana caranya gitu ya Bu? Gimana caranya? Kadang lesu, kurang semangat. Ini dasar kakinya sakit karena jatuh ya. Tangannya juga digendong dari jatuhnya. Mau dipen tapi nggak berani. Mungkin ada pertanyaan dokter yang mau ditanyakan? Itu sebenarnya makanya biasa ya Bu ya. Iya. Setelah sakit ini, setelah jatuh ini jadi berkurang ya, begitu. Karena usia juga. Dulunya ya roso ya, makan apa-apa mau. Ini tiap saat seperti ini atau kadang-kadang saja Bu? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang saja ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini Bu Umi adalah salah satu lansia yang masih sehat ya, bisa dibilang seperti itu. 82 tahun. Mendampingi tadi ya kayaknya. Iya, tapi juga didampingi oleh keluarga begitu. Iya, ini bagaimana dokter? Tadi apakah memang nafsu makan menurun? Ini juga salah satu yang dirasakan bagi para lansia nih dokter. Ya, tadi faktor kalau misalnya nafsu makan menurun itu kan memang dari faktor tadi yang peristaltiknya juga bekerjanya kurang. Dan ini juga akan mempengaruhi ke depannya bagaimana para lansia ini untuk keseharian mengkonsumsi asupan biar nggak malnutrisi tadi yang seperti Dokter Widi bilang ya. Jadi nanti Ibu Umi bisa disimak jawaban dari Dokter Widi terkait dengan perubahan nafsu makan yang dirasakan bagi lansia begitu ya. Ada penurunan, mungkin menunya lebih dikreasikan, ini bisa menambah nafsu makan juga dokter? Ya. Kalau tadi saat kita tanyakan tidak tiap hari ya, kadang-kadang saja. Nah, kalau kadang-kadang itu tadi salah satunya bisa dari menunya, atau mungkin ada hal yang lain, mungkin istirahatnya kurang, atau ada hal yang mungkin dipikirkan yang belum tersampaikan. Nah, itu yang harus mencari memang yang pendampingnya. Nah, itu faktornya apa? Karena biasanya mau dan tidak tiap saat nafsu makannya turun kan, hanya kadang-kadang saja. Nah, yang kadang-kadang itu apa? Ya mungkin hanya sekedar diajak jalan atau apa, itu mungkin mempengaruhi. Yang penting diajak bicara, gitu ya, diajak bicara dari hati ke hati, banyak teman. Ya, karena walaupun didampingi, kalau hanya ditungguin saja juga tidak nyaman. Jadi bagaimana diajak berinteraksi, saling ngomong, nah itu yang lebih penting. Dan juga pengaruh pola tidurnya, karena biasanya kok banyak tidur tapi tidurnya tuh siang, karena dia nggak ada teman untuk ngobrol. Nah, kalau misalnya padahal pola istirahat itu yang benar adalah tidur itu malam. Nah, kalau malam nanti kadang malah tidak bisa tidur karena siangnya sudah banyak tidur. Jadi pola itu harus dibalik. Bagaimana supaya siang tidak banyak tidur, supaya tidur malam itu berkualitas. Iya, tidur malam berkualitas tadi ya. Ya, jadi harus ada yang membuat tidak tertidur di siang hari itu. Iya, mungkin beraktivitas ringan ya. Tadi kalau Bu Umi bilang sempat jatuh gitu ya. Mungkin pasca jatuh ini aktivitas agak sedikit terbatas. Diganti yang lain mungkin ya. Oke, hobi-hobi yang lain dulu ya. Kan biasanya mungkin hobi nyulam atau melukis. Ini bisa menjadi cara dokter. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Ibu Umi ini bisa membantu. Yang pasti tetap semangat, bahagia selalu. Tadi seperti Dokter Widi bilang, bersyukur ya, Anda merasakan di usia 82 tahun masih dikelilingi orang-orang yang menyayangi Anda. Oke, baik. Ini terakhir dokter, bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung upaya lansia yang sehat dan produktif? Banyak ya. Karena rasa cinta, rasa memiliki dari keluarga itu membesarkan lansia, ya, mensupport semua aktivitasnya, bisa tidak harus memenuhi semua keinginannya, tapi bagaimana bisa berinteraksi, memilih bersama mana yang terbaik untuk lansia itu, mana yang tidak, dengan diskusi, bukan tidak boleh begini, harus begini. Nah, tapi bagaimana komunikasi yang muncul di situ. Kemudian bagaimana mendampinginya itu dengan ikhlas, dengan sama-sama bersyukur. Yang muda bersyukur karena mendapatkan pahala ya, bisa diberikan kesempatan untuk itu. Sementara yang lansia juga bersyukur ada yang mendampingi, karena kalau misalnya tidak ikhlas pun juga akan terasa ya, akan
terasa berat untuk yang mendampingi, dan yang didampingi juga merasa tidak nyaman. Itu malah menambah beban atau emosinya ya, psikisnya ke konflik yang, jadi nanti ya, dokter. konflik juga di yang lansianya. Kemudian yaitu tadi ada waktu khusus yang memang disediakan. Tidak harus satu orang. Kalau orangnya banyak biasanya lebih senang sama yang anak-anak ya, lebih, atau dengan cucunya biasanya malah lebih dekat dengan itu, karena dengan suara anak-anak tuh menyenangkan buat lansia itu. Kemudian dengan doa, bersama-sama berdoa, kemudian ya itu saling mencintai itu. Baik. Mungkin pendampingan itu yang diperlukan ya, bisa disampaikan. Oke, baik. Dan ini adalah kerja keras kita harusnya, Iya, kerja tim bersama keluarga Iya. dan masyarakat. Mungkin para lansia bisa ikutan senam lansia. Sekarang Iya. kan juga di posyandu lansia ada ya Ada, dokter ya, iya, di ada. beberapa desa ya. Iya. Ini bisa dimanfaatkan dong berarti untuk ketemu. Iya betul, ketemu dengan sesama lansia, terus arisan, Iya. pertemuan dengan kelompok tertentu, itu juga sangat membantu, atau mungkin pengajian dan perkumpulan yang lain gitu. Nah, Ya, itu benar-benar membantu itu. Iya, sangat menumbuhkan rasa percaya diri. Iya betul. Penghargaan pada diri sendiri juga Iya. akan meningkat ya dokter ya. Iya betul. Baik, terakhir Dokter Widi mungkin mau memberikan pesan nih bagi kita yang mau menuju lansia, Iya. atau bahkan juga saat ini bagi lansia yang selalu simak sama Fast FM. Monggo dokter. Ya, lansia itu adalah suatu proses ya, dan tidak ada obat yang untuk menghentikannya, karena itu harus kita terima dengan ikhlas. Kita terima dengan ikhlas, karena masa tua itu bisa dijalani dengan sehat. Ya dengan kita mencegahnya seperti apa, dan mencegah dengan makan yang baik, kemudian kita pola hidup kita yang bagus, berolahraga, tetap berolahraga rutin, istirahat cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Semoga kita menjadi lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan selalu bersyukur. Amin, insya Allah. Semoga ini sampai ke hati ya dokter ya. Iya, betul. Dan kita bisa menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan produktif, serta kita bisa mendampingi para lansia dengan rasa bahagia, ikhlas gitu ya, Iya, betul. dan full sabarnya. Betul. Terima kasih dokter, selamat kembali bertugas. Salam Iya. untuk rekan-rekan di Balkesmas Iya, dokter. terima kasih. Salam Waalaikumsalam untuk sehat. semua. Salam Baik, terima kasih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fast, dialog kita bersama dengan Dr. Widi Sulistiawati dari Balkesmas Magelang. Menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Untuk Anda terima kasih yang sudah ikut bergabung. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang tadi belum sempat disimak secara utuh, Anda kembali bisa simak siaran ini melalui channel YouTube Fast FM Magelang ya. Buat yang belum subscribe, silakan Anda bisa klik subscribe Fast FM Magelang biar dapat update terus. Jangan lupa klik loncengnya juga. Terima kasih, dan ini akan kembali sesaat lagi di Fast Familia untuk edisi hari Rabu ya, keluarga Fast 17 Mei 2023.